Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada edaran terbaru nih dari Kementerian Pendidikan nomor 14 tahun 2025. Mari kita cek. Untuk merespon antusiasme yang luar biasa dari rekan-rekan guru seluruh Indonesia atas produk e-book kami, ini kami tampilkan beberapa sampel atau contoh transaksi e-book. Oleh karenanya kabar baiknya Bapak Ibu kami sampaikan bahwa promo e-book diperpanjang sampai Desember 2025. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini dengan harga diskon masing-masing Rp15.000 saja. Baik itu e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam atau e-book 20 ice breaking the class maupun e-book pegangan guru sertifikasi. Segera pesan di nomor WhatsApp kami 0823 1332 0383. Nah, ini dia edarannya Bapak Ibu, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 14 tahun 2025. Ini tentang kegiatan murid selama libur Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Semua guru dan kepala sekolah wajib memahami ini tanpa terkecuali Bapak Ibu. Mari kita baca. Ya, jadi kita to the point ke maksud dan tujuan. Nah, yang pertama maksud. Sebagai panduan bagi pemerintah daerah, kepala dinas, dan kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan libur sekolah sebagai bagian penting dari proses pendidikan untuk memberikan kesempatan istirahat bagi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi pertama bahwa edaran ini sebagai panduan ya terkait melaksanakan hari libur ya sebagai momen kesempatan istirahat bagi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Artinya, edaran ini berisi tentang libur bukan diperuntukkan hanya untuk murid, tapi juga pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut, sekaligus ruang bagi keluarga untuk berkumpul, melakukan perjalanan, dan beraktivitas pada periode Natal dan Tahun Baru, Bapak Ibu. Jadi ini menjadi titik yang menjelaskan bahwa memang waktu libur ini bukan hanya diperuntukkan kepada murid saja, tapi juga termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kemudian ke tujuan. Tujuannya adalah mengimbau kepala pemerintah daerah, kepala dinas, dan kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan selama libur sekolah untuk dapat memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan keamanan murid selama libur, serta memastikan murid kembali ke sekolah dalam keadaan sehat, selamat, dan siap belajar pada awal semester berikutnya, Bapak Ibu. Ada beberapa isi surat edaran. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kebijakan libur semester ganjil sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2526 yang telah ditetapkan. Jadi tetap mengacu pada kalender yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu. Yang kedua, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah untuk tidak membebani murid dengan PR ya, pekerjaan rumah atau proyek liburan yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara insentif. Apabila sekolah memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua. Ini catatan penting juga untuk rekan-rekan guru bahwa selama liburan ini tidak diharapkan agar guru-guru ini tidak membebani murid dengan berbagai PR atau proyek ya yang berlebihan ya Bapak Ibu, apalagi yang mengeluarkan biaya besar seperti itu, yang tentu secara finansial akan membebani si peserta didik dan orang tuanya juga. Seperti itu. Pun kalau diberikan tugas, ada penugasan yang diberikan kepada sekolah, ada beberapa rambu-rambunya. Ya, yang pertama sederhana, menyenangkan, dan juga dapat dikerjakan bersama keluarga. Dan yang paling penting, tidak membebani secara finansial. Kemudian yang ketiga, si isi surat edarannya, Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyampaikan kepada murid penguatan pesan Satuan Pendidikan Aman Bencana, SPAB ya, mengenai perilaku aman selama libur sekolah antara lain, mengenali resiko di lingkungan tempat tinggal dan tujuan perjalanan, mengetahui jalur evakuasi di rumah dan lingkungan, mengetahui nomor layanan darurat yang dapat dihubungi, kemudian keselamatan di jalan, keselamatan di pantai, gunung, dan tempat lainnya, kemudian perilaku aman di rumah saat bermain dan menggunakan peralatan listrik. Jadi ini terkait safety atau keamanan dari murid-murid kita. Yang kedua, menyampaikan kepada orang tua wali
orang tua atau wali murid untuk memanfaatkan libur sekolah. Jadi perlu ada juga komunikasi nih antara guru, pihak sekolah dengan orang tua terkait agar waktu libur ini dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas berkualitas. Ini contohnya, waktu berkualitas bersama anak antara lain kegiatan sederhana sehari-hari, seperti memasak, mengatur keuangan rumah tangga, membersihkan rumah, yang dapat menjadi sarana belajar keterampilan hidup, life skill ya. Jadi memang akan sangat bagus ketika murid atau peserta didik itu memanfaatkan hari libur untuk belajar life skill yang ada di rumah. Ya, keterampilan-keterampilan memasak, mengatur keuangan, ya bukan berarti diserahkan keuangan rumah tangga, tidak Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah paham secara parenting, pendidikan finansial untuk murid-murid itu sangat perlu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dialog tentang pengalaman anak di sekolah, mulai dari minat dan rencana masa depan anak. Kemudian kegiatan yang ketiga contohnya di sini, untuk merespon antusiasme yang luar biasa dari rekan-rekan guru seluruh Indonesia atas produk e-book kami, ini kami tampilkan beberapa sampel atau contoh transaksi e-book. Oleh karenanya kabar baiknya Bapak Ibu kami sampaikan bahwa promo e-book diperpanjang sampai Desember 2025. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini dengan harga diskon masing-masing Rp15.000 saja. Baik itu e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam atau e-book 20 ice breaking the class maupun e-book pegangan guru sertifikasi. Segera pesan di nomor WhatsApp kami 0823 1332 0383. Kegiatan rekreasi dan perjalanan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Kemudian yang bagian B, kebiasaan aktivitas positif di rumah yang mendorong literasi, numerasi, dan karakter, seperti membaca buku atau bahan bacaan lain bersama anak, permainan yang melatih logika, kerjasama, dan kreativitas, serta kegiatan seni, olahraga, budaya, sesuai minat anak. Ini beberapa contoh-contoh yang bisa disampaikan kepada orang tua untuk dilaksanakan di rumah. Kemudian yang bagian C, kebijakan penggunaan gawai dan internet dengan cara 1. Menetapkan batas waktu penggunaan gawai, screen time, yang wajar dan disepakati bersama anak. Ini yang memang orang tua siswa wajib menerapkan saat ini Bapak Ibu, yaitu penggunaan gawai dibatasi. Ketika kita sama sekali tidak memberikan waktu kepada anak untuk berinteraksi dengan teknologi termasuk HP, itu pun sebenarnya keliru. Tapi ketika orang tua juga bablas memberikan HP, sehingga anak menggunakan HP semaunya, tanpa batasan, tanpa pengawasan, itu juga sangat-sangat keliru. Jadi, idealnya adalah tetap memberikan akses ke teknologi, ke perkembangan zaman saat ini, salah satunya ponsel itu, tapi dengan limitasi atau pembatasan dan pengawasan dari orang tua tentunya. Misalnya 30 menit dalam satu hari, seperti itu, dan atau waktu-waktu lain yang dirasa lebih pas dengan anak masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua, mendampingi anak ketika mengakses internet dan media sosial. Perlu memang Bapak Ibu karena kita ketahui internet sekarang ini kadang lepas kontrol ya, sehingga memang perlu pengawasan dari orang tua. Kemudian yang ketiga, mengarahkan anak memanfaatkan konten yang bermanfaat dan menghindarkan anak dari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, penjudian, perundungan, dan disinformasi. Kemudian yang bagian D, fasilitasi dan pendampingan anak dalam kegiatan rekreasi sosial dan bermasyarakat seperti kegiatan keagamaan, aktivitas seni olahraga, kunjungan teman, dan silaturahmi dengan keluarga. Kemudian kegiatan-kegiatan bermasyarakat secara positif lainnya. Kemudian bagian E, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan fisik, keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu belajar, kemudian praktik pernikahan usia dini. Bagian F, bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus diharapkan 1. Menjaga rutinitas dasar anak, termasuk jam tidur, pola makan, dan aktivitas harian. Yang kedua, memberikan stimulasi sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Yang ketiga, berkomunikasi dengan guru atau satuan pendidikan apabila membutuhkan dukungan tambahan. Yang ketiga, Bapak Ibu, menjaga keamanan aset sekolah. Ini untuk pihak sekolah perlu menjaga keamanan aset sekolah, termasuk lab, perangkat TIK, ruang perpus, serta sarpras pendidikan lainnya selama masa libur. Ya, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyediakan kanal pelaporan, kontak sekolah, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan apabila orang tua membutuhkan informasi dengan pihak sekolah. Surat edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Bapak Ibu. Nah, inilah surat edaran dari Kementerian Pendidikan untuk semua satuan pendidikan yang perlu diketahui oleh kepala sekolah termasuk guru terkait kegiatan murid selama libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru yang tidak lama lagi, Bapak Ibu. Yaitu tadi ya, tetap komunikasi antara guru dengan pihak orang tua ini perlu. Kemudian juga dari pihak orang tua perlu memastikan selama libur diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya seperti yang disebutkan di contoh-contoh tadi, Bapak Ibu. Silakan di-share edaran ini kepada guru-guru di sekolah agar diketahui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.